Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Pertama-tama, marilah puji serta syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada hari yang mulia ini masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat melangkahkan kaki untuk sama-sama melaksanakan suatu perintah Allah, yaitu sembahyang salat Jumat secara berjamaah. Berikutnya salat serta salam juga sama-sama kitanya sabi-sabi tam selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insya-Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Rasulullah yang telah merubah suasana dunia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam yang menyembah berhala kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Gure-gure ulun tuan yang ulun tuan hormati, panitia pembangunan masjid, badan kemakmuran masjid, dan seluruh para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang sangat singkatnya, Khatib Ba'uronyo ingin menyampaikan sekelumit atau sedikit ilmu yang Khatib miliki mengenai orang-orang yang beruntung, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Katanya hidup dalam dunianya mandum ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, urung pedagang gemekat perle keuntung. Urung gejak oblang gemugo perle beruntung. Dan lain-lain sebagainya. Semua manusia berharap untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sebenarnya keuntungan yang dimaksud di sini adalah keuntungan hari akhirat, keuntungan yang hakiki. Keuntungan yang dimaksud adalah orang-orang yang berhasil terhadap maksudnya dan terlepas daripada sesuatu yang dia benci. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang kali ulun tuan baca buno dalam surat Al-Mu'minun berfirman, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung di sini adalah sesuai dalam firman Allah dalam surah yang lain,
yaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang terlepas daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sebenarnya beruntung. Orang yang singgah hura kiamat waktu bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada azab neraka dan menjadi penghuni surga, itulah keberuntungan yang hakiki. Tungku-tungku kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini pada hari ini saya akan menyampaikan ada 5 orang yang memperoleh keberuntungan di hari akhirat kelak. Yang pertama yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah orang yang beruntung? Orang-orang yang beriman yang ketika mereka salat dalam keadaan khusyuk. Tungku-tungku yang dirahmati Allah, katanya dalam Islam wajib oleh Allah yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Yang kedua sembahyang si uro si malam 5 boh wate. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat karena sembahyang adalah perintah Allah yang paling agung setelah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Tanda-tanda perbedaan antara orang Islam dengan orang munafik adalah bab sembahyang. Pada tanda orang Islam sembahyang, ibadat yang paling raya dan yang paling terlihat pengabdiannya seorang hamba kepada Allah yaitu melalui sembahyang, melalui salat. Kenapa? Karena di dalam salat itu ada satu rukun yang dimana bak wate lain ule getanyo manyang dan bak wate getanyo sujud kepada Allah. Kepala yang dimuliakan ule getanyo yang tak anggap adalah suatu anggota tubuh yang paling mulia, tapi bersimpuh sujud santut ule getanyo ngen punggung. Itu menandakan bahawa kita menghambakan diri kepada Allah. Kita tiada kekuatan melainkan menghambakan diri kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka nekun le Imam Ghazali sembahyang nyo apabila talakukan dengan hana khusyuk, maka sembahyang itu sama seperti mayit. Sembahyangnya akan hudib yaitu dengan khusyuk. Apa teman yang maksud dengan khusyuk? Yaitu menunaikan khusyuk naga bagi 2. Yang pertama khusyuk batin dan yang kedua khusyuk zahir. Khusyuk zahir yaitu tetap segala anggota dalam melaksanakan sembahyang lengkap dengan segala adab-adab sembahyang. Waktu dah sembahyang, tanyo badan tanyo ikut juga sembahyang. Mata tanyo, jaro tanyo, pikiran tanyo dan seluruh anggota tubuh tetap dalam melaksanakan solat. Itu salah satu ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, khusyuk
batin atau khusyuk hati. Wate getanyo ta sembahyang menghadirkan hati tanyo sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam sabuk yaitu ihsan. Kiban yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak ibadat kepada Allah seolah-olah katanya deh takalan Allah. Yan kiban deh takalan Allah. Allah adalah raja di atas segala-gala raja yang menciptakan tanyo, yang gebir rezeki ke getanyo dan segala fasilitas kehidupan ke getanyo. Maka wate getanyo tak ibadat kepada Allah, tak sembahyang dengan rasa takut terhadap Allah, dengan rasa rendah diri kepada Allah. Hati tanyo menghadirkan kepada Allah, mata tanyo dan lain segala anggota tubuh tanyo mandum ikut dalam sembahyang. Baik tengah tak sembahyang, tengah mau pikiran holain. Ya babah baca ju ayat sembahyang. Hati holain, tengah kebu, tengah trip tak leh. Bayang dah baca ayat itu imam dan lain-lain sebagainya. Yan adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang hana khusyuk dalam sembahyang. Maka orang yang memperoleh kemenangan yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang ketika salat dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, orang yang beruntung dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang laga, baik itu perbuatan maupun perkataan. But-but yang hana manfaat, but-but yang hana manfaat ke getanyo, yang hana memberi faedah ke getanyo, baik duniawi maupun ukhrawi, itu dinamakan perbuatan laga, but laga. Pegah haba yang hana manfaat, tak pegah je tanya hana tak piu-piu, tak pegah. Tapi hana manfaat mesti kira pika agama. Hana berupa ilmu, nyan adalah perkataan yang laga. Alinyan but, yan bah-bah wate, but abah wate, bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk berzikir, bukan untuk melakukan salat, dan bukan untuk beristighfar, bukan untuk mengajarkan ilmu, bukan untuk berwasiat tentang kebaikan. Mandumnya adalah yang hana menyangkut, yang kalau saya sampaikan saatnya, itu adalah perbuatan laga. Maka orang-orang yang beruntung, orang yang beriman, yang menjaga dirinya daripada perbuatan dan perkataan yang laga, yang tidak bermanfaat baginya dan bagi orang lain, baik duniawi apalagi ukhrawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tadu tak pegah haba, habis wate kamu jem-jem, wate tak timak, hana manfaat mubeo. Maka apa yang diharapkan di dalam Islam kepada katanya orang beriman, yaitu meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat baginya. But-but yang hana manfaat katanya, nyan ada jid ber tak ubah, bela tak tinggalkan. Setiap langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan katanya ada jid nyan mandum bernilai ibadah, ataupun hana je ke ibadah tapi bejid ke manfaat, bejid ke bermanfaat. Karena sehingga huruf kiamat nasudi nasoalkan oleh Allah, wate yang kalih lonbi ke gata ho tak pakai,
Watai katanya 20 per jam gebi si urus malam. Kesehatan yang gebi katanya yang hana gelakai bayi oleh Allah. Ho tak pakai kesehatan tanyonya. Ho habis watai katanya 20 per jamnya. Watai tak jumlah ternyata banyak terbuang kepada tempat-tempat, kepada waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Oleh karena demikian, kita selaku orang yang beriman yang ingin memperoleh kemenangan, janganlah terlalu sibuk baik katanya sabi-sabi gaduh dalam bot yang lara. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mereka ketika mendapatkan rezeki daripada Allah dan sampai nisabnya terus harta gonyan yang diberi oleh Allah terus zakat, maka zakat itu ditunaikan. Bandum apa yang kalih Nabi oleh Allah, apa yang kalih nak berkatanya, baik itu rezeki, lebih rezeki harta, lebih rezeki umur, lebih rezeki anak, lebih rezeki jabatan, lebih rezeki pangkat, lebih rezeki lain-lain sebagainya. Itu semuanya adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan atadronya mandumnya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik tua tanya terhadap amanah tersebut, apabila katanya katruh nisab di dalam usaha tanya nabi rezeki oleh Allah, maka tunaikanlah zakat. Karena zakat yang hana tak tunaikan nyan katanya akan muutang sampai urang akhirat singoh. Muutang dengan orang gasin, muutang dengan orang fakir, muutang dengan orang miskin, muutang dengan orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Anapun tasom bak manusia boleh kita menyembunyikannya, tetapi singoh di hadapan Allah semuanya akan diadili oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. So mantang yang gepubut walau sebiji zarrah kebaikan pasti akan dilihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebiji zarrah pasti dia akan melihatnya. Tunggu para jemaah yang dirahmati Allah. Katanya yu peglih harta, yu peglih badan tanya, yu peglih pakaian tanya. Pakaian tak suci daripada najis dengan ia, tak suci daripada kotoran dengan ia. Hati tanya tak suci daripada kotoran-kotoran, goresan-goresan syaitan. Dengan apa tak suci? Dengan banyak berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Yang suci badan dengan berpuasa, beribadah kepada Allah, dan juga katanya gayup suci harta tanya. Ngenpu tak suci harta, yaitu dengan bersedekah, berinfak dan membayar zakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat, orang-orang yang beruntung, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman yang menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga katanya terjaga roh handa pubut, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyangkut dengan yaitu tak ikut syahwat, hawa nafsu, berzina dan lain sebagainya. Orang-orang yang beriman menjaga roh, menjaga keluarga, menjaga anak, isteri dan seluruh anggota keluarganya daripada terjatuh dalam perbuatan haram, jatuh dalam bud zina. Bahkan dalam Al-Quran gekun wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina.
Ya, baik tak kun tak pubut zina, metong zina baik. Dah hal yang dapat mendekati zina itu juga harus dihindari. Betapa inang agam yang kan mahram. Ya nanu tanya ane inang ijak ngon apa aja. Ngon tho aja. Ngon tabuh kula. Tho ngon yan. Padahal ji kan mahram. Yan ngon abang sepupu ija. Hana tatam. Hana tingat tanya bahawanya adalah hal yang dapat mendekati zina. Belum jino telekomunikasi yang begitu cepat, yang begitu canggih. Nyan bersih lagi parang tajuk bagi orang menurut ho tak pakai. Oleh karena demikian, mari kita nyata jaga drot berut dalam perbuatan yang keji yaitu zina, menjaga kemaluan tanyo, menjaga kehormatan tanyo orang Islam, yaitu beruh dalam perbuatan yang keji tersebut. Tak jaga anak keluarga ketanyo dari hal-hal yang demikian. Tak cegah sedini mungkin, tak pejiuh daripada sejauh mungkin supaya terhindar daripada hal-hal yang tercela tersebut. Selanjutnya yang terakhir, orang-orang yang memperoleh kemenangan yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah akan amanah dan janji mereka menunaikannya, mereka memeliharanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, getanyo mandum kalih ga amanah oleh Allah, kalih tak menjanji dengan Allah. Apa ga amanah badanyo? Getanyo selaku orang tua, amanah yang telah dititipkan anak dan isteri. Getanyo selaku pemilik nagebi harta, nyan amanah Allah kayu jaga amanah tersebut. Kiban yang dimaksud dengan amanah, amanah itu adalah titipan. Ketitip ditira orang batanyo untuk tak sampaikan kepada orang lain. Amanah itu bukanlah hak milik tanyo, tapi getanyo selaku perantara orang yang dipercaya. Amanah artinya aman, yang dipercaya untuk dititip supaya amanah tersebut disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Getanyo ga amanah oleh Allah, apa ga amanah? Ga amanah anak, yu pelara, yu didik, yu peruno anak getanyo. Getanyo nagebi amanah isteri tanyo yu bimbing, yu peruno ilmu agama, yu perintahkan kepada kebaikan, terlarang daripada kejahatan. Alenyan na janji wa ahdihim, janji sesama manusia dan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Podam janji dengan Allah Subhanahu wa taala, wate tanyo mentang dalam alam ruh. Alih gekun le Allah, alastu bi rabbikum, tahukah kamu dengan siapa Tuhan kamu? Qalu bala. Tak jawab, donturi ya Allah, drone Tuhan kamu. Mio menan, mio lon titipkan bak drone mandum, bak kata mandum, wahai manusia, amanah. Pu amanah. Yang pertama amanah, kata wajib dan iman tak patih kelun selaku Tuhan, selaku Allah Sang Maha Pencipta. Alenyan ga amanah untuk tak pubut segala apa yang lon perintahkan, dan amanah untuk menjauhkan segala apa yang lon larang. Nyan kali tak terima amanahnya lagi tanya ba Allah. Ajan tak terima. Manteng kelam tanya keciptakan, wate kepegat roh tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, yang mau menjaga amanahnya dengan Allah, yang mau menjaga janjinya dengan Allah. Menansit bertanya tak menjanji dengan manusia,
be uronyo tem janji anjan tengok kata khianati. Ya, katanya orang beriman adalah orang yang memegang amanah, orang yang memegang janji. Tam janji be yang terpenuhi, be tam janji langit hal yang kahaik. Itu namanya pengkhianat janji. Yang adalah bukan orang-orang yang beruntung. Oleh karena demikian, kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah, katanya kali ketitip oleh Allah katanya amanah, maka jagalah amanah tersebut. Ya, laksanakanlah amanah yang kali dititipkan oleh Allah kepada katanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Teman gebi balasan kepada orang-orang yang beruntung tersebut. Orang yang kali belum sampaikan buno, yaitu ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat warisan daripada Allah. Warisan gebi kepada orang 5 macam tersebut. Yang pertama, orang yang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, orang yang dijagara daripada perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang memelihara kemaluannya. Dan yang kelima, orang-orang yang menyampaikan amanah, yang memelihara amanah. Orangnya akan gebi oleh Allah, yaitu alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kepada mereka akan diwarisi oleh Allah surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapat kemenangan oleh Allah. Itulah kemenangan yang hakiki, itulah kemenangan yang kita harapkan selain daripada kemenangan-kemenangan duniawi. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita sekalian. Di mana ada kekurangan dan kejanggalan dalam penyampaian, mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.